Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Jumpa dengan saya kembali dalam serial edukasi akuntansi keuangan menengah 2. Dalam pembelajaran non-current liabilities, kita sampai pada topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana kalau kita menerbitkan wesel bayar jangka panjang dalam rangka untuk memperoleh barang. Ya, jadi kita menerbitkan wesel bayar jangka panjang dalam rangka untuk memperoleh barang. Tentu saja ini menjadi hal yang menarik ya, ada transaksi seperti ini. Oke, akan saya berikan ilustrasi teman-teman ya. Ya, di satu sisi sini ya kita lihat bahwa sebagai penerbit notes payable dia akan menerbitkan notes payable-nya ya. Namun sebagai pemilik barang jasa dia akan menyerahkan barang jasanya kepada kita ya. Jadi ada tukar-menukar antara notes payable dan barang atau jasa. Yang menarik adalah ketika ada tukar-menukar barang yang sebenarnya sama-sama punya nilai nih ya, sama-sama punya nilai, maka nilai mana yang akan dipakai? Apakah nilai dari notes payable atau nilai wajar dari barang jasa? Kita tahu ya, dalam konsep PSAK 68 itu kita cari yang lebih mudah dulu ya, level paling mudah diamati yang mana. Nah, kebetulan di sini berarti dengan menggunakan transaksi yang wajar, maka seharusnya nilai present value dari notes payable itu adalah sebesar nilai wajar dari barang jasa. Jadi kita utamakan adalah nilai wajar dari barang jasa karena kita akan mudah mencari harga padanannya gitu ya. Nah, nilai barang atau jasa yang diterima dicatat sesuai dengan present value notes payable at market rate. Ini kan jadi gini ya. Jadi apakah kita menilai present value notes payable sebesar nilai wajar barang jasa atau kita menilai barang atau jasa yang diterima sebesar present value-nya, kan gitu ya. Nah, kita sebenarnya gini teman-teman ya. Secara umum nilai barang atau jasa yang diterima akan dicatat sesuai dengan present value notes payable at market rate-nya ya. Kecuali ya, ini ada pengecualian kalau tidak ada suku bunga yang dinyatakan percentage rate-nya nggak ada. Kemudian suku bunga yang ada itu ternyata kita anggap tidak masuk akal ya, terlalu besar ya atau terlalu jauh dari harga pasar. Kemudian nilai nominal notes payable-nya juga sangat material, sangat berbeda. Secara material sangat berbeda dengan harga tunai instrumen yang sejenis ya. Nah, kalau hal itu demikian, maka kita present value notes payable-nya diukur dengan menggunakan nilai wajar dari barang atau jasa yang dipertukarkan. Dalam hal perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar barang atau jasa, notes payable dan notes payable-nya, ini sama-sama nggak bisa nih menentukan nilai wajar barang atau nilai wajar dari notes payable-nya. Ya. Maka present value dari notes payable ditentukan dengan menggunakan perkiraan ya, perkiraan suku bunga yang sesuai dengan yang sesuai ya, imputed interest expense. Jadi kira-kira suku bunganya mana nih yang bisa kita jadikan acuan ya. Jadi ini ya secara umum sebenarnya kalau berdasarkan transaksi yang wajar itu nilai present value dari notes payable harusnya mencerminkan nilai wajar dari barang jasa tersebut ya. Sehingga harusnya memang nilai barang atau jasa yang diterima itu dicatat sesuai dengan present value notes payable at market rate. Ya. Namun ini tidak bisa kita lakukan manakala market rate-nya nggak ada. Ataupun kalau ada kita anggap tidak masuk akal besarannya. Atau nilai nominalnya itu nilai nominal dari notes payable secara material itu sangat berbeda ya dengan harga tunai dari instrumen jenis atau dengan nilai wajar instrumen utang saat ini. Jadi harganya selalu berbeda nilai nominalnya ya. Dalam demikian maka kita mengukur present value notes payable dengan menggunakan nilai wajar dari barang atau jasa yang dipertukarkan ya. Nah, kita lihat contohnya di sini teman-teman. Yang pertama, misalkan ada perusahaan namanya PT Ava membeli tanah yang nilai wajarnya 200 juta, menerbitkan zero interest bearing rate nominal 322, tenor 5 tahun. Ya, diketahui tingkat suku bunga pinjaman adalah 10%. Nah, dari sini kita tahu nilai wajar tanah harusnya adalah sebesar present value dari notes. Present value dari yang 322 itu untuk N5 tahun, I-nya 10%. Ternyata nilai wajarnya adalah
200 juta ya, sama dengan nilai wajah dari tanah ya. Kebetulan saja sama ya. Maka di sini kita nyatanya adalah mendebit land dan mengkredit notes payable masing-masing sebesar 200.000. Mohon maaf ya, 200.000 dolar. Kemudian di soal yang kedua, pada tanggal 1 Mei PT Murah membeli tanah melalui penerbitan notes dengan maturity value 400.000. Kupon 6%, bunga dibayar setiap 1 Mei dan tenor 8 tahun. Diketahui tingkat suku bunga pinjaman ya yang berlaku di pasar ya adalah 10%. Ini ya. Maka kita bisa mengetahui harga tanahnya berapa. Berarti percent value dari notes ya, dengan N sama dengan 8, I-nya 10% karena dari pasaran ya. Maka kita tahu percent value notes-nya adalah percent value dari nilai pokok dan percent value dari pembayaran bunga ya. 400.000 kali 0,466 ya, dan 24.000 dari mana nih? 8% kali 400.000. Kemudian karena ini di tanggal tidak di tanggal 1 Januari, maka ini ada berapa bulan? Ya. Dari Mei ke Desember ada berapa bulan? Nah, tepat sekali ya, 8/12 ya. 8/12 ada 8 bulan ya, berarti 2/3 ya. 8/12 ya. Maka teman-teman di sini ketemu angka mohon maaf, kuponnya 6% ya. Kuponnya 6% kali 400.000 ya, mohon maaf, itu adalah 24.000 ya. 6% kali 400.000 adalah 24.000. Menghasilkan dikalikan dengan percent value annuity-nya, factoring-nya adalah 5,3, sehingga secara total menghasilkan 314. Ya. Nah, inilah angka 314.000 sekian itu yang kita jadikan sebagai harga perolehan tanah dan mengakui notes payable senilai yang sama. Lalu gimana di tanggal 31 Desember 2020 kita mengakui interest expense-nya adalah 20.976 saja. Dari mana? Dari 10% kali carrying amount sebelumnya 314 dikalikan bagian tahunnya 8 bulan ya. Kemudian interest payable-nya adalah yang kuponnya 6% kali 400.000 first amount kalikan 8/12 16.000. Sisanya adalah kita akui sebagai amortisasi notes payable, jadi menambah nilai notes payable gitu ya. Nah, dari sini kita juga bisa tahu di tanggal 1 Mei bagaimana. Nah, interest expense-nya berarti tinggal sisanya saja ya. Sisanya saja yang tadinya interest expense-nya kan 2976 ya. 10% kali 314 kali 8/12 berarti yang dari Januari ke Mei 10% kali 314 kali 4/12-nya untuk melengkapi periode 1 tahun yang dari Mei tahun 2019 ya. Kemudian notes payable-nya ini adalah amortisasinya ya. Kemudian interest payable yang kita bayarkan adalah 600.000 dan cash yang kita bayar adalah memang sebesar ini ya, 24.000. Sehingga notes payable yang ditambah di akhir tahun atau di awal bulan Mei 2021 adalah 2488. Ya. Ini demikian seterusnya ya. Nah, lalu di nomor 3 ini teman-teman bisa saksikan di akhir tahun 2020 misalkan PT Legenda membeli komputer ya dengan menerbitkan sekarang zero interest bearing notes. Kalau yang di 12 kan terlihat ada suku bunganya ya. Nah, kalau ini zero. Nilai nominalnya $700.000, tanggal jatuh tempo 31 Desember 2024. Jadi ada periode 5 tahun ya. 31 Desember 5 tahun ya. Kemudian diketahui tingkat suku bunga pinjaman 8%, manfaatnya 5 tahun ya komputernya, dan nilai sisanya 50.000, metode penyusutan garis lurus. Nah, pertama-tama teman-teman kita lihat dulu harga komputernya berapa, adalah percent value dari notes ya, N sama dengan 4 ya, 2020 1, 2, 3, 4. Oh ya 4 tahun ternyata ya. I-nya 8% ya, sama dengan ini ya. 700 kali 07353. Tidak ada percent value anuitas karena tidak ada bunga. Kan zero interest bearing notes ya. Sehingga angkanya hanya ini 514.521. Nah, di sini kita catat untuk mengakui adanya equipment yang kita peroleh dan mengkredit notes payable sebesar hasil perhitungan kita. Di akhir tahun nanti kita mengakui ada interest expense dan notes payable ya. Kita mengamortisasi notes payable sebesar berapa? 41.162 dari mana? 8% dikalikan 514.521 ya, 1 tahun penuhnya. Ya. Kemudian juga kita jangan lupa melakukan penyusutan ya.
melakukan penyusutan untuk peralatan yang kita gunakan, yang kita beli tadi ya. Di sini ada rumus 514 itu dikurangi duit dengan 50.000 ya. Karena ada nilai sisa kan ya. Ya, baru dibagi 5, metode garis lurus ya. Inilah akan kita lakukan sebagai depreciation expense dan akumulasi penyusutan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Beberapa contoh menarik bagaimana seandainya perolehan barang jasa itu diterbitkan dengan menggunakan wesel. Intinya kita berusaha mencari dulu present value dari wesel bayar dengan informasi-informasi yang ada ya. Interest kupon, interest marketnya gimana ya. Nanti kalau ada kita bisa pakai itu. Tapi seandainya nggak ada, maka kita menggunakan nilai wajar dari barang ataupun jasa. Demikian sahabat-sahabat muda akuntansi ya, ilustrasi mengenai wesel bayar. Nantikan video berikutnya masih berkaitan dengan non-current liability. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.